Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Landasan Biologis pada Bahasa. Dengan anggota kelompok, saya sendiri bernama Murti Gustiana, NIM I1B12008, dan rekan saya bernama Hotmida Sarina Baban, NIM I1B1200020. Yang pertama yang akan menjelaskan yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan perkembangan alat ujar. Perkembangan alat ujar dari zaman purbanya akan tampak bahwa memang manusia mempunyai pertumbuhan yang paling belakang dan sempurna. Penelitian para ahli purbakala menunjukkan bahwa kehidupan di dunia dimulai 3.000 juta tahun lalu dalam bentuk organisme yang uniseluler. 350 juta tahun kemudian berkembanglah makhluk semacam ikan, yaitu Agatha yang tak berahang. Makhluk ini mempunyai mulut, faring, dan insang untuk bernapas. Pada reptil, organ mengontrol modulasi suara adalah terutama alat-alat di laring. Sekitar 70 tahun yang lalu muncullah makhluk mamalia yang pertama. Pertumbuhan biologis lainnya mulai muncul. Bentuk awal dari epiglotis telah mulai tampak meskipun letaknya masih sangat dekat dengan mulut dan di bagian atas tenggorokan. Alat ujar yang sudah ada seperti ini membuat mamalia dapat mengeluarkan bunyi. Perkembangan biologis lainnya yang terkait adalah adanya perubahan perkembangan otot-otot pada muka, tumbuhnya gigi, dan makin naiknya letak laring yang memungkinkan makhluk untuk bernafas sambil makan dan minum. Perkembangan terakhir adalah pada manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur mulut manusia vs binatang. Prima yang paling dekat dengan manusia adalah sebangsa gorila dan simpanse. Kemiripan ini kita rasakan kalau pergi ke kebun binatang dan memperhatikan perilaku binatang-binatang itu. Cara mereka makan kacang, cara membuka pisang, cara mencari kutu, dan beberapa perilaku yang lain. Meskipun ada kemiripan antara manusia dengan simpanse, tetap saja kedua makhluk ini berbeda. Dan yang membedakan keduanya adalah kemampuan mereka berkomunikasi dengan bahasa. Perbedaan kemampuan ini sifat genetik, artinya manusia dapat berbahasa sedangkan primat lain tidak karena komposisi genetik antara kedua kelompok prima ini berbeda. Ruang gerak yang sangat terbatas ini tidak memungkinkan binatang untuk memodifikasi arus udara menjadi bunyi yang berbeda-beda dan distinktif. Berbeda dengan manusia, secara proporsional, rongga mulut manusia adalah kecil. Ukuran ini membuat manusia dapat lebih mudah mengaturnya. Lidah manusia secara proporsional lebih tebal daripada binatang dan menjorok sedikit ke tenggorokan, memungkinkan untuk digerakkan secara fleksibel, sehingga bisa dinaikkan, diturunkan, dimajukan, dimundurkan, atau diratakan di tengah. Sehingga dapat menghasilkan bunyi vokal yang bermacam-macam. Pernafasan kita waktu berbicara, waktu diam, dan waktu menyanyi tidaklah sama. Pada waktu berbicara, kita menarik napas yang panjang sehingga paru-paru menjadi besar. Udara ini tidak kita hembuskan keluar sekaligus, tetapi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dari segi biologi, alat pernapasan manusia memang ditakdirkan untuk menjadi primat yang dapat berbicara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Hotmida Sarina Baban. Kepada Hotmida Sarina Baban saya persilakan. Baiklah, saya Hotmida Sari akan melanjutkan materi. Selanjutnya yaitu kaitan biologi dengan bahasa. Di samping struktur mulut manusia secara biologis berbeda dengan struktur mulut binatang, bahasa juga terkait dengan biologi dari segi lain dari pengucapan manusia.
Hal ini tampak pada proses pemerolehan bahasa. Dimanapun juga di dunia ini, mau di belahan bumi manapun, di negara manapun, seorang anak itu memperoleh bahasa dengan proses yang sama. Pada umur sekitar 1 tahun, anak mulai mengeluarkan bunyi yang dapat diidentifikasi sebagai kata. Jadi, apapun yang anak itu dengar, itu yang akan diucapkannya. Untuk bahasa yang kebanyakan monomorfemik makna, monomorfemik itu yaitu kata yang mempunyai satu morfem atau sebagian dari suku mulai diujarkan. Untuk bahasa yang kebanyakan polimorfemik atau kata dalam kata itu banyak morfemnya, itu polimorfemik. Maka suku akhirlah yang diucapkan. Jadi suatu kata yang anak itu tahu, ia akan mengucapkannya tapi di suku kata yang paling akhir. Akhirnya, sekitar umur 4-5 tahun, anak akan berkomunikasi dengan lancar. Manusia dapat menguasai bahasa secara naif hanya kalau prosesnya dilakukan antara umur tertentu, yakni antara umur 2 sampai sekitaran 12 tahun. Di atas umur 12, orang tidak akan dapat menguasai aksen bahasa tersebut dengan sempurna. Maka dari itu, jika kita ingin belajar bahasa Inggris itu, maunya itu kayak dari kecil gitu. Karena kalau sudah besar, ia akan sulit memperoleh bahasa, ia akan sulit menghafal ataupun bahasa yang masuk itu lebih susah dicerna atau diucapkan. Selanjutnya itu adalah evolusi otak manusia. Pada dasarnya, perkembangan bahasa manusia itu terkait erat dengan faktor biologinya. Faktor yang juga sangat penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis. Di samping bentuk tubuh dan ciri-ciri fisikal lain yang membedakan manusia dari binatang adalah otaknya. Jadi, ujaran manusia dan binatang itu berbeda karena bentuk otak. Karena otak manusia itu lebih bagus atau lebih tinggi kapasitasnya atau lebih pintar daripada binatang. Selanjutnya itu gangguan bicara. Seperti dikatakan sebelumnya, meskipun ukuran otak hanya maksimal 2% dari seluruh ukuran badan manusia, ia menyedot banyak sekali energi sampai dengan 50% dari aliran darah dan 20% dari sumber daya metabolik tubuh. Jadi apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyempitan pembuluh darah atau gangguan lainnya yang terjadi di dalam tubuh yang menyebabkan jumlah oksigen yang diperlukan berkurang, maka jadi kerusakan pada otak. Jadi karena itulah jika ada kecelakaan yang merusak tubuh, itu juga berpengaruh pada otak. Jadi itulah karena orang yang banyak gangguan saraf. Penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, tersumbatnya pembuluh darah atau berkurangnya oksigen pada otak dinamakan stroke. Stroke mempunyai berbagai akibat. Jadi gangguan pada otak itu juga mempengaruhi wicara atau cara berbicara manusia. Jadi kalau misalnya manusia mengalami gangguan stroke, maka ia akan sulit berbicara. Baik, sekian, terima kasih. Itulah yang bisa kami jelaskan dalam PowerPoint kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.